Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi dengan kakak Siti Wulandari. Nah, apa kabar nih adik-adik? Semoga adik-adik semua selalu sehat walafiat. Amin. Nah, sebelumnya kakak akan menceritakan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok Nabi yang tingkat kesabarannya paling tinggi sekali dalam menghadapi cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah orang yang kaya raya, hartanya berlimpah, dan beliau memiliki ternak yang sangat banyak. Nah, kehidupannya pun sangat makmur dan sejahtera. Walaupun kehidupan Nabi Ayub alaihissalam sangat menyenangkan, tetapi beliau tetap tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, beliau selalu berbagi dan berbaik hati kepada orang-orang sekitarnya. Orang-orang sekitar pun selalu memuji Nabi Ayub alaihissalam karena dengan ketulusannya, kebaikannya, ataupun keikhlasannya. Bukan saja mereka yang selalu memuji Nabi Ayub alaihissalam, tetapi para malaikat pun selalu memuji Nabi Ayub alaihissalam. Hal ini pun menjadikan iblis sangat iri dan dengki, karena iblis tidak menyukai ada manusia seperti Nabi Ayub alaihissalam yang sangat soleh dan baik hati. Iblis kemudian berniat untuk menyesatkan Nabi Ayub alaihissalam dan supaya Nabi Ayub alaihissalam tidak bersyukur lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi niat buruknya iblis ini gagal. Nah, iblis pun tidak menyerah begitu saja. Iblis lalu kemudian ke peternakan dan kebun-kebun Nabi Ayub alaihissalam. Dia meniupkan dan teman-teman iblis pun meniupkan api-api dan membakar peternakan dan juga kekayaan Nabi Ayub alaihissalam. Setelah membakar ternak-ternak dan juga kekayaan Nabi Ayub alaihissalam, iblis meniupkan api yang sangat besar sekali pada kebun-kebun Nabi Ayub alaihissalam, sehingga semuanya hangus terbakar. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam beserta anak dan istrinya tetap sabar dan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikhlaskan itu semua. Kemudian iblis pun punya cara lain. Iblis mendatangi anak-anak Nabi Ayub alaihissalam dan meruntuhkan semuanya. Kemudian anak-anak Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia semuanya. Iblis mengira rencananya ini akan berhasil karena Nabi Ayub alaihissalam sangat mencintai anak-anaknya, putra dan putrinya. Tetapi ini benar-benar gagal. Nabi Ayub alaihissalam beserta istrinya selalu bersabar karena Nabi Ayub alaihissalam percaya ini semua sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersabar dan tetap tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi iblis tidak menyerah begitu saja. Iblis menaburkan penyakit yang sangat menjijikkan kepada sekujur tubuh Nabi Ayub alaihissalam, sehingga beliau menderita penyakit kulit yang sangat menjijikkan. Kemudian orang-orang sekitar Nabi Ayub alaihissalam ataupun tetangga-tetangganya menjauhi Nabi Ayub alaihissalam karena mereka takut tertular, dan mereka pun
mengusir Nabi Ayub alaihissalam untuk pergi dari lingkungan mereka. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam beserta istrinya meninggalkan kampung itu ke tempat terpencil. Penyakit Nabi Ayub alaihissalam sudah bertahun-tahun tidak sembuh, tetapi beliau sangat bersabar sekali menghadapi cobaan ini. Pada suatu hari, Rahmah, istri dari Nabi Ayub alaihissalam, pergi keluar untuk membeli bahan-bahan makanan. Tetapi ternyata Nabi Ayub alaihissalam sedang membutuhkan istrinya. Nabi Ayub alaihissalam sudah memanggil-manggil istrinya, tetapi tidak ada sautan. Nabi Ayub merasa kesal karena beliau mengetahui bahwa istrinya itu pergi dengan sengaja. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam bersumpah akan memukul istrinya 100 kali jika istrinya itu kembali pulang. Nabi Ayub kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan penyakitnya ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub alaihissalam untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Ketika Nabi Ayub alaihissalam menghentakkan kakinya ke tanah, muncullah air yang sangat jernih dan segar sekali. Kemudian Nabi Ayub langsung membasuhi semua sekujur tubuhnya itu yang dipenuhi dengan penyakit dengan air yang jernih itu. Kemudian Nabi Ayub bersih lagi dari penyakit-penyakit itu. Mukanya bercahaya seperti semula kembali. Tiba-tiba Rahmah pun pulang dan melihat suaminya sudah sembuh seperti semula. Rahmah sangat kaget sekali dan Rahmah pun meminta maaf kepada suaminya karena beliau meninggalkan suaminya. Nabi Ayub alaihissalam pun memaafkan istrinya itu. Tapi Nabi Ayub sudah terlanjur bersumpah akan memukul istrinya itu 100 kali. Dalam benak Nabi Ayub alaihissalam itu, beliau tidak tega sekali akan memukul istrinya tersebut karena istrinya tersebut adalah istri yang sangat setia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Nabi Ayub alaihissalam untuk mengambil 100 helai rumput dan mengikatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memukulkannya 1 kali saja dengan secara lembut, sehingga Rahmah pun tidak merasakan sakit sama sekali. Sekarang Nabi Ayub alaihissalam kembali seperti semula, sudah bersih dari penyakit dan orang-orang tetangga-tetangga pun mendekatinya kembali. Berkah dari kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan semua kekayaan-kekayaan yang dulu hangus terbakar. Kemudian kehidupan Nabi Ayub alaihissalam kembali seperti semula. Nah, adik-adik, itulah cerita dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita itu ya. Jangan lupa kita harus selalu bersabar seperti Nabi Ayub alaihissalam. Mungkin itu saja ceritanya. Terima kasih banyak adik-adik. Semoga kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.